Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suwarso, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 82 Lubuk Linggau. Berikut profil fasilitator dan pengajar praktik. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut keterkaitan antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk menerapkan pendidikan yang bersifat menuntun, maka seorang guru harus mempunyai nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan dalam proses penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang guru harus menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Dengan memaksimalkan nilai dan peran seorang guru penggerak dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi ataupun harapan terhadap murid ataupun sekolahnya. Visi tersebut dijadikan sebagai bintang petunjuk arah untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mewujudkan visi diperlukan sebuah prakarsa perubahan melalui suatu pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Yang keempat adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi tersebut, maka proses terwujudnya impian berdasarkan visi semakin nyata dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang bersumber dari keyakinan sekolah dan mengandung nilai kebajikan yang terlihat di lingkungan sekolah dan dikenal dengan sebutan budaya positif. Melalui penerapan budaya positif, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran, serta mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan berkarya. Dengan kolaborasi sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mencerminkan pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Pada modul ini terdapat pertanyaan pemantik, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Kemudian adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yaitu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam diri seseorang. Posisi kontrol terdiri dari 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut, maka posisi yang ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi merupakan cara untuk dapat dilakukan dalam rangka membimbing siswa menyelesaikan masalahnya sendiri, melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, saya berpikir bahwa pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dengan melibatkan seluruh stakeholder, sehingga harapan akan kelas ataupun sekolah yang aman, nyaman dengan nuansa yang positif dapat terwujud karena adanya keyakinan yang diyakini bersama. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggali posisi kontrol saya sebagai guru selama ini, dominan di mana serta berusaha merubah menjadi posisi yang ideal menjadi guru sebagai manajer.
Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan siswa, saya juga mendapat ilmu baru melalui tahapan segitiga restitusi yang dapat membimbing siswa secara mandiri menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Adapun pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu ketika saya mencoba menyelesaikan permasalahan siswa melalui tahapan segitiga restitusi, tetapi rekan yang lain mencoba memberi sesuatu yang bersikap menghukum dalam rangka memberi efek jera kepada siswa. Dalam hal ini, saya mencoba melakukan suatu pendekatan dengan melakukan sosialisasi terkait budaya positif pada rekan sejawat, karena sebenarnya pemberian hukuman bukanlah hal yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dalam hal ini, saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan penerapan segitiga restitusi, serta memposisikan guru sebagai manajer, karena sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan juga pemantau. Selain itu, saya juga tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar dapat berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah, dengan menggali keyakinan-keyakinan kelas atau sekolah yang bersumber dari nilai kebajikan. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah ada dan baik di lingkungan kelas ataupun sekolah yaitu disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas yang dibangun bersama serta berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam menerapkan budaya positif dan memaksimalkan posisi kontrol guru sebagai manajer, karena kecenderungan guru adalah sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Berikutnya pertanyaan yang keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Selama ini saya sering memakai posisi kontrol guru sebagai pemantau dan penghukum. Saat itu saya merasa itu sudah tepat karena saya selalu memantau tindakan siswa melalui catatan pelanggaran ataupun poin prestasi yang didapat. Kemudian juga memberikan hukuman jika ada kesalahan anak. Tetapi ternyata setelah mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif ini, saya menyadari bahwa tindakan ataupun posisi yang saya jalankan selama ini kurang tepat. Sekarang saya coba memaksimalkan posisi guru sebagai manajer, dan tentunya merasa tertantang karena di posisi ini saya berusaha memahami siswa dan menuntun siswa secara mandiri menyelesaikan masalahnya melalui keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Dalam menjalankan posisi kontrol guru sebagai pemantau dan penghukum ataupun guru sebagai manajer, jelas sekali perbedaannya. Jika dulu siswa cenderung takut melakukan kesalahan, tetapi sekarang secara sadar siswa mencoba menemukan solusi permasalahannya dengan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, saya mencoba menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, mencari informasi sebanyak mungkin, dan mencari tahu latar belakang permasalahan yang terjadi, mengambil tindakan berdasarkan suatu fakta yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, restitusi ataupun bimbingan kepada murid. Tahap awal yakni menstabilkan identitas dengan membuat siswa nyaman tanpa menyudutkan siswa karena kesalahannya, sehingga ia leluasa dalam bercerita dan membuka dirinya. Tentunya dalam mempraktekannya tidak langsung menyatakan murid bersalah, namun membuat murid nyaman untuk menceritakan yang terjadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang perlu dan penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu mengenai kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga proses terciptanya budaya positif tidak hanya habis di sekolah, tetapi dilanjutkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Itulah tadi paparan dari saya, koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan.